Kang Miftahul Malik atau biasa disapa dengan Kang Malik adalah salah satu dosen bahasa dan sastra di Universitas Islam Nusantara. Beliau menempuh pendidikan D1 di Kewartawanan Stikom, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Nusantara, S2 di Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia, dan kini beliau menjabat sebagai redaktur sastra di koran Sunda Galura. Seni, Ya. saya pelaku teater, jadi saya ada juga saya lupa tadi, saya sama tuh senior saya mendirikan teater juga, aktif di teater. Jadi memang dari teater lah saya berangkat berkesenian. Kesini ada sama teman-teman seniman di Bandung itu ada organisasi namanya Dewan Kebudayaan Jeprut, berkesenian yang agak melawan mainstream gitu ya, tidak usah di gedung, tidak usah di mana kayak kemarin posting yang terakhir saya di IG itu di Teras Cibiru itu sedang ada ritual Jeprut. Kami mengadakan ritual di mana saja, ada di tengah jalan waktu demo soal Palaguna mau dijadikan apartemen, kami demo ritual di jalan, kemudian di trotoar di depan YPK, kemudian di mana saja kalau ada peristiwa-peristiwa yang perlu kami bersuara, lintas seniman, ada seni rupa, ada seni tari, seni sastra, kemudian seni teater bergabung di situ, lalu membentuklah Dewan Kebudayaan Jeprut, Dewan Kebudayaan yang sebetulnya tidak jelas bentuknya ya, tapi ada dan orang-orangnya ada, aktivitasnya jauh lebih banyak dibanding organisasi seniman yang jelas bentuknya. Jadi bentuknya nggak jelas tapi karyanya banyak sekali. Itu pekerjaan kami. Demo atau ada ritual apa saja, kami ritual di tengah Citarum, di tengah Cikapundung, di tengah sungai bikin ritual dan segala macam. Unsur sastranya ada, karena kami juga membacakan mantra atau jangjawokan. Kami membakar kemenyan, membawa sesajen sebagai simbol-simbol bumi, simbol-simbol apa. Kemudian ada yang dibacakan berupa mantra. Mantra itu kan puisi lama, jadi sebetulnya ada unsur sastra, ada unsur tari, ada unsur gerak, ada unsur vokal, ada unsur rupa perubahan. Jadi semua unsur seni ada. Tapi berangkat saya dari teater untuk seni. Sudah berapa lama Kang terjun di dunia sastra sebenarnya Kang? Saya pertama ngarang itu tahun 97, Rumah 397. Pas pertama magang ke sini, tapi saya sebenarnya nggak produktif. Saya sudah tidak mengarang, saya hanya melahirkan beberapa carpon, cerita pondok, satu novel anak, cerita bersambung, novel dewasa, itu aja. Ada ya buku non fiksinya ada, tapi fiksinya itu hanya satu novel anak, satu novel dewasa, beberapa cerpen gitu. Saya tidak produktif sih, bukan pengarang yang produktif. Saya aktif mengurus pengarang di organisasi PPSS itu ya. PPSS itu organisasi pengarang Sunda yang berdiri tahun 60-an oleh beberapa tokoh sastra dulu, diantaranya Pak Ipro Sidi. Saya sekarang aktif di situ sejak tahun 2007 lah, atau 2005 apalagi. Pokoknya sejak 15 tahun lalu saya aktif mengurus paguyuban Panglaunan Sastra Sunda. Jadi aktivitas sosial di bidang kesastraan ya di PPSS itu. Latar belakang Akang suka dengan seperti itu kenapa ya Kang? Kalau boleh tahu. Bapak saya seniman, bapak saya seniman muda, seniman ini ada mungkin genetik. Tapi karena lingkungan yang paling kuat itu lingkungan. Saya bekerja di Galura itu karena lingkungannya 1997 saya mulai kesini, 97. Senior-senior saya itu di sini semua, kalau nggak orang teater, orang film, kalau nggak orang film, orang sastra. Itu yang sangat mempengaruhi saya. Saya diajak kesini, saya ikut. Kemudian saya juga banyak menulis tentang kesenian. Makinlah pengetahuan saya bertambah dari sini-sini
kemudian praktiknya bersama senior guru-guru teater saya nggak jauh-jauh di sini semua, guru sastra saya di sini, guru macam-macam guru manusia di sini. Jadi lingkungan lah yang membuat saya banyak berkecimpung. Kemudian kalau saya sebagai wartawan, akses saya kemana-mana terbuka. Teman saya ada di semua wilayah. Saya tidak hanya gaul dengan orang seni, tulis atau sastra, saya juga di sama teater. Tapi saya juga orang tari, orang seni patung, seni rupa, apapun. Di Jeprut itu sudah tidak ada lagi sekat seni. Jadi kalau kamu semua sedang Jeprut, masing-masing saja. Orang yang sastra baca puisi, orang yang teater dia performing art, orang yang seni rupa dia melukis. Kayak kemarin itu ada yang main musik, rebab atau kecapi, macam-macam lah. Pokoknya kami berkesenian sudah tidak lagi di Jeprut ini, sudah tidak lagi berkarya seni untuk seni, tapi seni yang selalu dikaitkan dengan konteks kekinian. Jadi bukan hanya sekedar melukis, ini seni lukis lalu dijual lalu dipajang di rumah, bukan sekadar itu, tapi kira-kira seni yang selalu melibatkan keterlibatan publik, seni yang mencoba menancapkan diri pada akar masyarakat, yang bukan hanya berkarya secara individu lalu karya itu dibaca orang atau ditonton orang, bukan sekadar itu. Kalau di Jeprut itu seni yang merespon apapun, misalnya lagi korupsi, ada korupsi, biasanya kalau korupsi yang sangat luar biasa, kami itu mengadakan aksi dengan yang disebut aksi demo. Kami biasanya demo estetis, kami menyebutnya demo estetis. Jadi kami demo biasa di jalan, tapi buka baju semua. Yang hadir itu doktor, magister atau dosen-dosen apa, tapi lebih kepada demo estetis, demo yang ya jangan dibayangkan demonya yang prodi masa membuat macet, tidak begitu. Kami biasanya meminta polisi, lalu di trotoar kami membuat sebuah panggung, maksudnya trotoar kami jadikan panggung, lalu kami di situ ada yang menari, melukis, segala macam. Orang yang lewat nonton saja, boleh ikut menari, boleh apa. Jadi kami menyebutnya demo estetisnya, demo yang enggak lagi teriak-teriak sampai urat leher mau putus, nggak begitu lagi. Kami hanya baca puisi, lalu kami menari, kami baca mantra segala macam, lalu kami melakukan ritual semacam ritualnya itu bukan malokat, tapi aduh lupa lagi apa ya, ritual Jeprut itu kami biasanya ada ya ritualnya seperti ngalokat begitu. Ngalokat itu ya ada ritual-ritual yang lebih sebetulnya lebih ada mistisme. Orang melihatnya sebagai mistisme, bakar kemenyan, ada sesajen, ada macam-macam kebutuhan ritual. Ya orang membacanya sih silakan saja itu, tapi sebetulnya kami tidak membacanya seperti itu. Kami lebih melihat ada simbol-simbol estetis saja. Ada bunga mawar, ada kelapa, ada apa segala macam yang bisa dibaca secara semiotik apa itu maknanya, gitulah. Itu juga akan mengangkat seni lengser ya? Longser. Longser ya? Ya, kamu nggak longser. Kalau di teater itu kan ada seni banyak. Teater itu ada teater modern, ada dua, bukan banyak, ada dua, teater modern, teater tradisi. Di tradisinya ada sandiwara, ada wujud, ada apa segala macam, dan di antara satunya longser. Ya, kami main longser juga bersama senior-senior saya. Main longser teater tradisi. Apa ya, kalau dibilang secara kuantitas tidak banyak berubah. Sekarang banyak sekali pengarang baru, tetapi pengarang baru yang berangkat dari apa
berpikir apa ya? Ini saya dulu kalau ketika mau mengarang 96 saya mulai mulai belajar mengarang sendiri. Saya membaca buku-buku karya sastra yang sudah jadi, terutama kumpulan cerpen baca, terus saya menulis dalam bahasa Sunda. Lalu ada teman yang mengasuh, lalu dikritik, lalu dikirim ke media, tidak pernah dimuat. Sekian puluh cerpen bahasa Indonesia dan Sunda tidak pernah dimuat, lalu latihan lagi. Dulu itu semua pengarang di sebelum digital itu begitu. Ada proses yang sangat berat karena harus melalui. Dulu kan targetnya dimuat di media. Di media itu seleksinya ketat, media cetak itu. Nah sekarang tidak begitu. Ketika seorang ingin mengarang dan ingin dibaca oleh, kalau di Facebook atau di IG agak susah. Rata-rata di Facebook. Saya ingat, atau di blog. Saya punya teman 3.000, kemungkinan yang baca 500 orang. Secara kuantitas sih hampir sama dengan dulu jumlah pembacanya. Nah, tetapi ada tetapinya. Sekarang itu generasi bukan instan juga, karena memang kalau mengarang ada prosesnya. Tetapi ya prosesnya berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu pengarang itu ada sanggar-sanggar ngarang, berlatih secara khusus, ada metodologinya sampai ada gurunya segala macam. Jadi belajar mengarang itu dari A sampai Z dulu. Ada yang harus dibaca apa segala macam. Lalu dikirim ke media, itu nggak gampang. Media terbatas, dimuat satu kali saja sering minta ampun. Sekarang mau nulis di Facebook, nulis kirim selesai. Sekarang eranya begitu. Nah, berangkat dari situlah menurut saya sebagai redaktur sastra di Gapura, ajen atau nilai karya sastra sekarang memang menurut saya menurun dibanding era-era sebelumnya. Kan prosesnya itu. Sekarang pengarang baru nulis saya sudah bisa dibaca oleh ribuan orang. Dulu itu nggak mungkin, harus melewati seleksi. Redaktur itu kejam sekali. Kalau nggak layak langsung. Sekarang itu dikirim ke media punya sendiri, yaitu Facebook, akun sendiri, lalu dibaca, dikomentari, dipuji-puji. Nggak ada yang, jarang sekali kalau seseorang memuat karya sastra di Facebook lalu dikritik. Rata-rata like aja. Sebetulnya itu mencelakakan menurut saya. Maka saya mencatat beberapa penulis di sini. Ini real. Penulis-penulis yang berangkat dari generasi Facebook atau generasi digital atau generasi jejaring sosial itu sulit berkembang. Pertama, mereka tidak masuk forum-forum diskusi. Besar sektor harus diskusi. Ada forum baca, kemudian saling kritik karya. Referensi juga kurang. Saya pernah bertanya kepada pengarang yang sudah beberapa kali menulis karangannya, generasi sekarang, saya tanya pernah membaca buku ini, belum pernah. Kalau dulu itu pengarang yang belum pernah membaca Sawidak Cerita Pondok dulu sih, itu bukan aib ya, tapi yang abdol kayaknya enggak, harus membaca karena di Sawidak itu karya sastra tiap generasi terwakili. Jadi tahun 40 karya sastra begini warnanya, stilistikanya begini, tema-temanya begini, tahun 50 begini, 60 ada perwakilan setiap angkatan. Generasi sekarang kayaknya tidak melewati tahapan itu. Padahal ya itu tahapan yang penting. Pengarang itu harus belajar banyak, membaca banyak karya orang lain yang bermutu, baru dia membuat karya. Selain itu juga buku-buku sosiologi, psikologi, apapun buku yang penting buat menciptakan penokohan, menciptakan lingkungan sosial, itu harus membaca teorinya harus dibaca. Karena kayaknya
Ya karena dulu itu mau jadi pengarang tuh sesuatu yang serius. Karena ingin dimuat di media cetak itu pekerjaan yang sulit sekali. Sekarang nggak harus. Saya ngetik malam ini, nggak tahu bagus tidak. Saya upload di Facebook saya, lalu orang-orang lain, bagus, wah hebat, selesai. Lalu besok dibukukan sendiri. Saya bisa menstart. Di SBM tinggal daftar. Betapa mudahnya. Maka menurut saya secara kuantitas tidak berkurang. Lihat saja di pengumuman hadiah Rancage, jumlah karya sastra, jumlah buku-buku Sunda, terutama fiksi, itu jumlahnya banyak. Bahkan Sunda itu urutan pertama dibanding bahasa Jawa. Jawa itu beberapa daerah loh, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Lampung, Madura, bahasa Bali, bahasa Banjar, bahasa Batak. Sudah itu urutan paling banyak buku Sunda. Tapi kalau melihat kualitas, ya saya gimana ya? Karena kualitas itu bukan begini. Takutnya ada anak-anak muda yang begini. Oh ya itu kan zaman akang dulu, nggak bisa dibandingkan dengan sekarang. Mungkin iya. Tetapi kalau nilai itu sebetulnya nggak berubah. Mungkin secara teknis bisa berubah, tema berubah. Anak-anak sekarang menceritakan kehidupan di kafe, kehidupan gadget, iya. Tapi nilainya, karena sastra itu harus ada nilai, ada pesan. Kalau nggak ada nilai, ya jadi picisan. Nggak ada pesan yang bernilai, nggak jadi picisan. Sekarang itu, nih kalau saya lihat saja di komputer saya, naskah-naskah yang masuk, itu nggak ada pendalaman materi, nggak kelihatan hasil membaca. Tidak kelihatan cerpen hasil dari observasi. Hasil melamun, banyak kan melamun di kamar. Bisa mencari ide dari langit, lalu bisa ketik. Nah, nggak begitu. Membuat karya itu harus selain bekal referensinya kuat, literasinya kuat, observasi. Harus observasi. Kalau observasi, saya gimana mau ngarang apa? Ya lamun akhirnya. Itulah yang orang berpikir bahwa karya sastra itu lamunan. No, enggak. Cara menyampaikannya imajinatif, fantasia, ya harus indah, harus penuh fantasi. Kenapa itu karya seni? Semua karya seni itu harus penuh fantasi. Membaca sesuatu yang tidak pernah ditulis orang di berita, di artikel, dibuat. Tapi prosesnya itu sama. Anda harus baca banyak buku teori, psikologi, sosiologi. Kalau Anda menceritakan soal kehidupan di pabrik, ya Anda harus membaca sosiologi perubahan masyarakat dari masyarakat petani menjadi masyarakat urban, dari masyarakat pabrik. Baca dulu selain menciptakan tokoh, karena masyarakat yang awalnya petani sama masyarakat yang berubah menjadi masyarakat lingkungan pabrik, karakternya pasti beda. Nah, itu harus baca teori, nggak bisa enggak. Jadi itu yang sekarang ini real yang saya terima, bukan menurut dugaan. Karya-karya saya yang terima itu rata-rata dangkal sekali, nggak ada pendalaman materi. Kemampuan bahasa juga jauh, karena kritik yang kurang. Sekarang nulis lalu dipuji-puji di Facebook. Kalau dulu nggak, sastrawan itu sastra itu seni yang medianya, sastra itu karya seni yang medianya bahasa. Bahasa kan warna tarik. Nah, membuat bahasanya ini harus makanya sastrawan itu kan disebut jago, ahli bahasa. Harus ahli betul. Jadi harus betul-betul mempunyai keahlian kebahasaan. Nggak bisa tidak. Jadi jangan sampai mau menulis puisi tapi soal sintaksis saja, morfologi itu masih acak-acakan, nggak bisa itu. Jadi harus belajar bahasa dulu, medianya. Jadi kalau berupa itu harus paham betul nulis garis. Kalau belum menulis, bikin garis saja belum lurus, ya gimana mau nulis? Jadi sastrawan yang belum tidak punya kemampuan bahasanya, gimana mau menuliskan gagasannya ya yang berupa sastra itu nggak bisa.
Kelemahan sekarang itu. Kan Nah, mengapa karya sastra Sunda penting diajarkan? Begini, cerita sederhana saja. Tidak orang Sunda, orang-orang tua kita itu hidup atau mendapatkan didikan itu banyak dari karya sastra Sunda. Kalau nggak percaya, dulu orang masih memberikan nasihat dengan perumpamaan kabel, sastra lisan dengan legenda Wiam, kemudian legenda Lutung Basaru diceritakan ke anaknya, kan ada nilai, ada pesan moral. Jadi anak-anak melihat selain menyenangkan, kemudian juga nilainya ada. Orang mendengarkan Sikabayan, itu sastra lisan, mendengar Sikabayan ada nilai, ada kekonyolan, ada nilai-nilai filosofis yang dikemas dalam mungkin kekonyolan ya. Tapi ada nilai-nilai bahwa manusia itu harus begini, bahwa manusia yang begini akan begini. Diceritakan di anak-anak sastra. Maka karena kita tinggal di wilayah Sunda, berbahasa Sunda, maka hal-hal yang berbau bahasa Sunda itu memang harus menjadi wawasan umum sebetulnya. Jadi semua jurusan itu harus paham dulu soal sastra Sunda, baik sastra lisan maupun sastra tulis. Bagaimana agar orang-orang bisa mengambil inspirasi, mengambil kebaikan dari nilai sastra itu. Soal nanti dia menjadi pengarang, mau menjadi pengarang atau tidak itu urusan lain. Tetapi ada nilai-nilai apa? Bahkan di Eropa pun, coba Anda lihat, orang kemanapun kereta di pesawat selalu bawa buku karya sastra. Karena sastra itu kalau membaca ajaran lewat sastra itu berbeda dengan buku-buku tutorial atau teknikal. Karena sastra itu buku fiksi itu menyerap, meresap. Jadi kalau membaca itu gak kerasa terpengaruh. Kalau nilainya baik jangan terpengaruh. Karena itu laten. Jadi banyak karya sastra era pra Orde Baru yang pada Orde Baru dilarang. Ini dianggap berbahaya, kayak Pramudia, kemudian Utuh Letang Sontani, karya-karyanya nggak boleh dibaca karena memang mungkin dianggap bahaya, bisa mempengaruhi pikiran orang, adalah mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perlawanan. Nah, sekarang itu sudah hilang, sudah terbuka, maka semua orang harus mau membaca karya, terutama karya sastra dalam bahasa ibu. Jadi di Inggris itu, ini saya kutip paparan dari Profesor almarhum Profesor Haidar Al-Wasilah. Di Inggris tidak ada pelajaran bahasa Inggris, yang ada itu pelajaran sastra. Jadi anak-anak atau masyarakat Inggris belajar bahasa itu dari karya sastra. Sastra itu kan bahasanya sudah terpilih, sudah disampaikan oleh ahli. Ya, yang menulis sastra itu kan ahli bahasa. Jadi anak-anak belajar pola-pola, idiom, kemudian bentuk-bentuk kalimat dari karya sastra. Begitu. Jadi memang perlu sekali diajarkan. Kalau di jurusan sastra Indonesia mungkin sebagai pembanding, atau sastra Inggris, pelajaran lain sebagai media untuk memperkenalkan kebudayaan. Sastra bisa jadi jembatan untuk memperkenalkan kebudayaan. Jadi orang-orang yang belajar budaya itu wajib membaca atau belajar karya sastra Sunda. Supaya apa? Kita bisa membaca baik masa lalu atau apa-apa yang tidak ditulis dalam catatan sejarah. Kita bisa membaca kehidupan budaya masyarakat tahun 20 dari karya, pernah membaca Rusia Negara Patut atau Karnadian Ember Bangkong dalam versi lain, dalam versi audiovisual. Kita jadi tahu kehidupan zaman prakemerdekaan itu, orang Cijerah itu seperti apa? Cijaura seperti apa? Dulu masih sawah, masih orang-orang menangkap kodok, tapi ada sebelah sini ada kehidupan ningrat. Lalu masyarakat ingin hidup seperti ningrat,
bagaimana caranya ingin mendapatkan perempuan dengan modal pas-pasan, lalu menyamarlah menjadi juragan untuk mendapatkan perempuan. Oh, budaya. Karya sastra tidak semata-mata dibuat berdasarkan hayalan, tapi berdasarkan rekaman atau potret keadaan pada saat itu. Walaupun disampaikan dengan gaya fiksi, kita juga bisa membaca kursi jurnalisme, kita jadi tahu kehidupan anak-anak saat kemerdekaan itu seperti apa. Catatan sejarahnya minim sekali. Ya ada karya sastra Sunda pasti.